Entry jurnal atas transaksi ini adalah utang obligasi didebit sebesar nilai pokoknya, yaitu 500 juta, diskon obligasi yang belum teramortisasi, dikredit sebesar 10 juta. Obligasi dapat dipensiunkan oleh penerbitnya sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. Salah satu syarat perusahaan penerbit dapat melakukannya adalah dengan menuangkan hal tersebut di kontrak obligasi atau bond indenture. Intinya, pada kontrak obligasi ada suatu ketentuan yang menyatakan bahwa perusahaan penerbit obligasi dapat membayar utang pokok obligasi sebelum jatuh tempo pada harga tertentu. Dalam mencatat pemensiunan obligasi sebelum waktu jatuh temponya, kamu perlu menentukan keuntungan atau gain maupun kerugian atau loss yang timbul atas transaksi pemensiunan ini. Bila perusahaan penerbit membayar harga yang lebih rendah dibanding nilai bukunya, maka perusahaan tersebut mengakui selisihnya sebagai keuntungan. Sebaliknya, bila perusahaan penerbit membayar harga yang lebih tinggi dibanding nilai buku, maka perusahaan mengakui selisihnya sebagai kerugian. Yang dimaksud dengan nilai buku obligasi adalah nilai utang obligasi dikurang dengan disagio atau diskon yang belum diamortisasi, atau nilai utang obligasi ditambah dengan agio atau premium yang belum diamortisasi. Premium dan diskon sendiri merupakan akun yang muncul ketika suatu obligasi diterbitkan di atas atau di bawah nilai pokoknya. Terkait premium dan diskon, kamu dapat mempelajari mengenai akuntansi atas penerbitan obligasi yang linknya telah saya sediakan di kolom deskripsi. Pada tanggal 1 Januari 2022, PT XYZ menerbitkan obligasi dengan nilai 1 miliar, jangka waktu 10 tahun, pada harga 105. Setelah 5 tahun, PT XYZ memensiunkan obligasi tersebut pada harga 107. Saat ini, di tahun kelima, posisi akun utang obligasi serta premium obligasi yang diamortisasi dengan metode garis lurus adalah utang pokok obligasi nilainya masih 1 miliar karena pada obligasi pokok baru akan dilunasi ketika obligasi jatuh tempo. Kemudian, premium obligasi senilai 50 juta telah diamortisasi selama 5 tahun menggunakan garis lurus. Sehingga, nilai buku premium obligasi PT XYZ di tahun kelima ini adalah senilai 50 juta dikurang akumulasi amortisasi 25 juta, yaitu menjadi senilai 25 juta. Maka, nilai buku obligasi tersebut adalah 1,025 miliar, yaitu didapat dengan menambah nilai pokok obligasi 1 miliar dengan nilai premium obligasi saat ini atau yang belum diamortisasi sebesar 25 juta. Harga pemensiunan obligasi adalah senilai 1,07 dikali 1 miliar, yaitu senilai 1,07 miliar. Harga tersebut dikurang dengan nilai buku 1,025 miliar, maka ada selisih sebesar 45 juta yang dicatat oleh PT XYZ sebagai kerugian atau loss. Entry jurnal atas transaksi pemensiunan obligasi PT XYZ ini adalah utang obligasi didebit sebesar nilai pokoknya, yaitu 1 miliar, premium obligasi yang belum teramortisasi senilai 25 juta didebit, kemudian kerugian dari pemensiunan obligasi 45 juta didebit, dan terakhir kas yang dibayarkan oleh PT XYZ untuk memensiunkan obligasi dikredit sebesar nilai yang dibayarkan, yaitu 1,07 miliar. Pada tanggal 1 Januari 2022, PT XYZ menerbitkan obligasi dengan nilai 500 juta jangka waktu 5 tahun pada harga 95. Pada tahun ketiga, obligasi tersebut dipensiunkan pada harga 93. Asumsikan juga, pada kasus kali ini, ada biaya penerbitan obligasi senilai 5 juta. Untuk biaya penerbitan ini juga perlu dihapus bukukan saat pemensiunan obligasi.
Efek dari penghapus bukuan biaya penerbitan obligasi tersebut adalah saat ada kerugian atas pemensiunan, maka kerugiannya menjadi lebih besar. Dan bila ada keuntungan, maka akan mengurangi keuntungan. Saat ini, posisi akun utang obligasi PT XYZ serta diskon dan biaya penerbitan yang diamortisasi dengan metode garis lurus adalah pokok utang obligasi nilainya masih 500 juta karena pada obligasi, pokok baru akan dilunasi ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Kemudian, diskon obligasi yang posisi normalnya adalah di debit telah diamortisasi dengan garis lurus selama 3 tahun atau sebesar 15 juta. Sehingga nilai buku diskon obligasi saat ini adalah senilai 25 juta dikurang 15 juta, yaitu 10 juta. Terakhir, biaya penerbitan obligasi 5 juta yang juga telah diamortisasi dengan garis lurus selama 3 tahun atau sebesar 3 juta, saat ini nilai bukunya tinggal tersisa 2 juta. Dari buku besar ini, maka dapat diketahui bahwa nilai buku adalah sebesar 490 juta, yaitu nilai pokok obligasi 500 juta dikurang diskon obligasi yang belum diamortisasi 10 juta. Selanjutnya, obligasi ini dipensiunkan pada harga 93 atau senilai 465 juta. Atas hal ini, pemensiunan obligasi memunculkan gain atau keuntungan sebesar nilai buku 490 juta dikurang harga pemensiunan 465 juta, yaitu sebesar 25 juta. Perlu kamu perhatikan biaya penerbitan obligasi. Karena ada biaya penerbitan obligasi 2 juta yang belum teramortisasi, maka biaya yang belum teramortisasi tersebut perlu dihapus bukukan dengan mengurangkan nilai keuntungan pemensiunan obligasi, yaitu menjadi 25 juta dikurang 2 juta menjadi 23 juta. Entri jurnal atas transaksi ini adalah utang obligasi didebit sebesar nilai pokoknya, yaitu 500 juta, diskon obligasi yang belum teramortisasi dikredit sebesar 10 juta, kemudian penghapusan biaya penerbitan obligasi yang belum teramortisasi sebesar 2 juta dilakukan dengan mengkreditnya sebesar 2 juta. Selanjutnya, untuk keuntungan dari pemensiunan obligasi, nilainya berkurang dari yang seharusnya 25 juta menjadi hanya sebesar 23 juta karena yang 2 juta digunakan untuk menghapus biaya penerbitan yang belum teramortisasi, sehingga keuntungan sebesar 23 juta ini dicatat oleh PT XYZ dengan mengkreditnya sebagai keuntungan pemensiunan obligasi. Terakhir, kas yang dibayarkan perusahaan senilai 465 juta untuk pemensiunan obligasi dicatat dengan mengkreditnya. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi atas obligasi yang dipensiunkan sebelum jatuh tempo. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.